Hai Study Mates, kembali lagi bersama Let's Study. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai adverb. Ini merupakan materi yang mendasar dan menarik nih untuk dipelajari. Sebelum dimulai, tidak lupa kita memberikan big thanks karena bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Okay, before we start, I would like to introduce myself to the new friends. Study Mates, perkenalkan aku Kak Marin Lee. Aku mahasiswa Universitas Indonesia dari jurusan Sastra. Sastra apa ya? Aku dari Sastra Daerah untuk Sastra Jawa. Loh, kok gitu Kak? Yes, aku sangat tertarik dengan budaya Indonesia, Study Mates. And I used to live in the United States for about 3 years. Lalu aku kembali ke Indonesia dan ikut lomba-lomba yang ada di ranah English Public Speaking. Fokus kepada spelling bee, English debate, speeches, storytellings, and more. Seperti beberapa prestasiku yang tertera di sini. Aku punya visi untuk introduce Indonesia's culture to the world. Dan aku bisa melakukan itu dengan bahasa Inggris. So, here I am teaching you study mates who can achieve something greater too. Oke, yuk kita belajar bareng. Oke, kali ini kita akan mempelajari mengenai adverb. Oke, adverb itu apa? Adverb itu kalau ditranslate langsung artinya kata keterangan. Jadi ini adverb, kata yang digunakan untuk menjelaskan atau memberikan informasi lebih lanjut gitu tentang adjective, verb, atau adverb, atau seluruh kalimat gitu. Nah, tapi adverb juga ada beberapa jenisnya berdasarkan makna dan juga fungsi. Kita lihat dulu yang berdasarkan makna. Yang pertama ada adverb of manner, ini cara. Adverb ini menyatakan cara melakukan suatu aktivitas. Biasanya bisa ditemuin di akhir kalimat atau di awal kalimat dan juga di tengah kalimat. Nih, contoh posisinya di sini ada suddenly I felt hungry. Terus ada di tengahnya kalau she slowly cheats the key answer. Terus di akhir we study hard. Nah, yang di sini ada jenis adverb berdasarkan bentuknya. Contohnya ada slowly, beautifully, melodiously yang ditambahkan li, adjective tambah li gitu. Terus ada juga adjective sama dengan adverb, contohnya fast and hard. Tuh. Terus ada juga adjective tidak sama dengan adverb, contohnya nih good jadi well gitu. Yang kedua ada adverb of time atau waktu. Ini kata keterangan yang menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa atau tindakan. Ada juga nih jenis-jenis adverb of time berdasarkan maknanya. Contohnya di sini ada definite time, waktu yang jelas. Adverb ini menunjukkan waktu yang pasti dan spesifik. Contohnya yesterday, tomorrow, now, etc. Posisi umum oleh adverb ini pada final position, namun juga bisa pada initial position gitu. Terus contohnya kita ada posisi di dalam kalimatnya. I will meet my boyfriend tomorrow. Kalau akhir kan. Kata tomorrow-nya ini yang jadi adverb of time-nya. Terus awal bisa dipakai juga tomorrow I will meet my boyfriend. Jadi tata letaknya saja yang bisa kita main-mainkan gitu. Terus ada indefinite time di sini, waktu yang tidak jelas. Nah, adverb ini menunjukkan waktu yang tidak pasti atau kurang spesifik. Contohnya ada recently, soon, already, still, before, just, later, next, first, dan sebagainya. Posisinya bisa di awal, tengah, atau akhir. Contohnya kalau di awal itu recently I started a new hobby. Terus kalau di tengah Andreas has already taken a bath. Terus kalau di akhir I will meet Siska at the park soon. Tuh. Selain dua adverb itu, ada juga adverb yang ketiga yaitu adverb of frequency atau tingkat keseringan. Adverb ini menyatakan seberapa sering satu kegiatan dilakukan. Posisinya juga bisa di depan, tengah, atau akhir. Contohnya, kalau misalnya di depan, every time I check my phone. Setiap kali gitu. Seberapa seringnya? Setiap kali aku ngecek HP aku gitu. Tengahnya bisa we often hang out. Kita sering hang out gitu. Pergi bareng kemana. Terus ada akhir, we will go to the beach on Sunday. Kita akan pergi ke pantai di hari Minggu gitu. Ini kan ada menyatakan tingkat keseringannya atau kapannya juga, adverb of frequency. Di dalam adverb of frequency juga ada jenis di dalamnya. Jadi di sini bisa dibagi dua, jadi kata dan frasa.
Contohnya kalau di kata always, often, sometimes, usually, never, seldom gitu. Always itu artinya selalu, often itu artinya sering, sometimes itu artinya kadang-kadang, usually biasanya artinya. Terus never itu tidak pernah. Kalau seldom nih, seldom apa nih? Seldom itu artinya jarang. Oke, dan sebagainya. Terus kalau frasanya ada every day, every week, every time, on Sunday, hardly ever, etc. Every day itu artinya setiap hari. Every week itu setiap minggu. Every time itu setiap kali. On Sunday itu pada hari Minggu. Kalau hardly ever itu sama dengan hampir tidak pernah gitu ya. Ini contohnya. Every day I help my mom. Baik banget. Every day I help my mom. Aku setiap hari membantu ibuku gitu. Nah, ada juga yang keempat namanya adverb of degree atau tingkatan. Adverb ini digunakan untuk menyatakan seberapa jauh atau tingkat dari sesuatu, baik itu adjective atau adverb lain. Posisinya sebelum hal yang dijelaskan tadi adjective atau adverb, contohnya really fine, extremely hot. Atau setelah yang dijelaskan badly enough. Contohnya di sini ada beberapa adverb of degree, yaitu totally, very, strongly, extremely, highly, overmuch, completely, to, dan sebagainya. Terus kalau dijadiin contoh kalimatnya, she is very happy. The weather is extremely hot. Terus kalau setelahnya, she likes him too much. Dia sangat menyukainya. Nah, ada juga adverb of place and direction, tempat dan arah. Kalau adverb ini menyatakan tempat dan arah terjadinya suatu peristiwa atau tindakan. Posisi dalam kalimatnya initial, middle, dan final. Contohnya, kalau di initial, di awal gitu, there we were fighting. Di sana kami berkelahi gitu. The middle, contohnya, we are in the store selling fruits. Kami sedang menjual buah di toko. Kalau di final, contohnya, my mom is cooking in the kitchen. Ibu saya sedang memasak di dapur. Jenis adverb of place and direction, contohnya nih, ada banyak nih beberapa. Ada far, ada in, ada near, here, inside, nearby, over, and there. Terus untuk frasanya ada at home, in the class, on the table, dan sebagainya. Nah, tadi kita udah bahas banyak ya, beberapa ada jenis-jenis adverb. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi adverb. Selain berdasarkan makna, adverb juga dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya dalam kalimat. Nah, di sini ada dua fungsi utama adverb sebenarnya. Yang pertama dulu, sentence adverb. Sentence adverb itu adverb yang digunakan untuk memodifikasi seluruh kalimat. Bisa memberikan informasi tambahan seperti pendapat atau penilaian ataupun kondisi umum. Adverb ini dapat ditempatkan di awal, tengah, atau akhir kalimat. Contohnya, fortunately, Maddie is still alive. Untungnya, Maddie masih hidup. Terus kalau di middle, contohnya, they are presumably in trouble. Mereka agaknya dalam kesulitan. Terus kalau di akhir, contohnya, Liz finally comes. Liz akhirnya datang. Gitu. Terus yang kedua ada explanatory adverb. Explanatory adverb adalah adverb yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu dengan memberikan gambaran atau contoh. Nah, posisi adverb ini biasanya berada setelah hal yang dijelaskan. Contoh explanatory adverb adalah e.g. gitu. E.g. itu exempli gratia. Itu diadaptasi dari Latin ya. Atau bisa pakai kata for example. Itu artinya sebagai contoh. Atau as, kayak seperti gitu. Contohnya dalam kalimat, Mr. and Uki have 11 sons to make their own soccer team. Namely Ali, Ila, Laili, Laila, Lela, Lala, Lily, Lia, Lulu, Leo, William. Pak dan Uki memiliki 11 putra untuk membuat tim sepak bola mereka sendiri. Banyak gitu. Nah, di sini yang jadi explanatory adverbnya mana? Yaitu namely. Contohnya seperti gitu. Terus yang ketiga ada conjunctive adverb. Conjunctive adverb adalah kata keterangan yang
Sebenarnya juga berfungsi sebagai konjungsi penghubung ya, penghubung. Adverb ini menghubungkan dua klausa independen dan biasanya ditempatkan di awal klausa kedua. Bentuk kalimatnya nih ada rumusnya. S nambah V, CA, S plus V. Nih, aku contohin pakai kalimatnya she was tired, therefore she went to bed early. Dia lelah, oleh karena itu dia tidur lebih awal. I finished my homework, however I did not understand it. Saya selesai mengerjakan PR, namun saya tidak memahaminya. Nah, berikut ada anggota conjunction adverb ya. Teman-teman boleh pause di sini. Nah, yang keempat ada interrogative adverb. Interrogative adverb adalah kata keterangan yang digunakan dalam kalimat tanya. Kata keterangan ini menanyakan waktu, tempat, alasan, atau cara gitu. Contoh-contohnya di sini when atau where, why, how. 5W 1H gitu. When will he arrive? How can you do that? Where have you been? Why did you come late? Where are you from? Interrogative. Terus ada juga relative adverb. Nah, relative adverb itu kata keterangan yang mengawali klausa relatif atau adjective clause dan berada setelah hal yang dijelaskan. Seperti tadi, where, when, why, tapi contoh kalimatnya beda. We visited the house where our beloved teacher lived. Kami mengunjungi rumah di mana guru tercinta kami tinggal. Always remember the day when you left me. Selalu ingat hari ketika kamu meninggalkanku. The reason why you left me hurt me. Alasan mengapa kamu meninggalkanku menyakitiku. Itu. Di sini where, when, why itu bukan interrogatif ya, tapi adalah relative adverb gitu. Jadi sebagai keterangan lebih gitu. Kami mengunjungi rumah di mana guru tercinta kami tertinggal. We visit the house where our beloved teacher lived. Kami mengunjungi rumah di mana guru tercinta kami tinggal gitu. Where-nya itu di mana, tapi di mananya bukan menanyakan, tapi memberi keterangan yang mengawali klausa relatif. Nah, yang terakhir, yang keenam, ada exclamatory adverb. Exclamatory adverb itu kata keterangan yang digunakan dalam kalimat seru. Kata ini ditempatkan sebelum adjective atau adverb yang dijelaskan untuk mengekspresikan kekaguman atau kejutan. Nih, bentuk kalimatnya seperti ini ya. How, adjective atau adverb, tambah subjek, tambah verb 1. Contohnya kalimatnya, how diligent she is gitu. Betapa rajinnya dia. Diligent itu artinya rajin ya teman-teman. Atau contohnya, how beautifully she sings. Betapa indahnya dia nyanyi. Dan sebagainya. Oke, tadi kita udah bahas banyak ya. Tentang conjunctive adverb, interrogative adverb, relative adverb, exclamatory adverb, dan sebagainya. Nah, aku harap teman-teman jangan sampai ketukar adverbnya yang mana. Adverbnya mau digunakannya kapan saja, boleh diperhatikan. Tadi kita juga udah bahas tentang jenis adverb berdasarkan makna dan juga ada fungsi-fungsinya ya. So, that's all untuk adverb di pembelajaran kali ini. Nah, dengan itu kita menutup pembelajaran kita pada video kali ini. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Untuk para StudyMate bisa loh review kembali bahan pembelajaran secara lengkap melalui playlist Let's Study English ataupun website Let's Study loh. Jangan lupa juga untuk cek video lainnya untuk video pembelajaran gratis dari Let's Study. Nah, StudyMates juga bisa support Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya dengan scan QR di layar ini. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke social media StudyMates. I'm Marinly and that's all from me. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!